Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Saudara-saudara jamaah maghrib dan isya Masjid Nurul Hidayah, mudah-mudahan semua berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini, yang pertama yang ingin saya sampaikan, selamat tahun baru Hijriah 1400. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, selamat tahun baru Hijriah. Sudah berapa tahun yang lalu hijrah Nabi Muhammad? 1448. Jangan sampai peristiwa hijrah yang begitu penting, peristiwa hijrah yang begitu istimewa, perjuangan, tantangan, rintangan, keikhlasan, pengorbanan sudah dijalani oleh Nabi Muhammad SAW dan oleh sahabat-sahabat Nabi, oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, dijadikan sebagai standar kalender. Standarnya adalah hijrah Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita tidak perhatian, karena dengan hijrah Nabi Muhammad SAW dunia berubah. Dengan hijrah Nabi Muhammad SAW cahaya terpancar ke seluruh penjuru dunia. Dengan hijrah Nabi Muhammad SAW peradaban di muka bumi ini berubah menjadi penuh dengan kebaikan. Sangat tidak tepat, sangat tidak baik kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tidak mengindahkannya. Ketika, kalau boleh kita sebut, rapat berkumpul Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Allah dengan para sahabat-sahabat beliau yang mulia dan agung, membahas bagaimana membuat kalender Islam. Lalu diputuskan kalender itu standarnya adalah hijrah Nabi Muhammad SAW 1448 tahun yang lalu. Nabi Muhammad menjalankan perjalanan yang begitu istimewa. Dan jangan sampai seperti umat-umat yang lain, karena jarak antara mereka dengan nabi-nabi mereka sudah cukup panjang, akhirnya banyak yang dilupakan dan banyak yang terputus, sehingga para ulama yang melakukan inisiatif perayaan-perayaan tidak lain dan tidak bukan untuk memastikan bahwa hubungan antara umat Nabi Muhammad SAW dengan nabinya, walaupun sudah sampai 1448 tahun yang lalu, hubungannya tidak pernah renggang, tidak pernah jauh. Dan ini adalah bagian dari yang difahami oleh sebagian ulama. Wadzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan hari-hari Allah, hari-hari di sana Allah memberikan pertolongannya, di sana Allah memberikan karunia-Nya, di sana Allah memberikan
memberikan yang tidak sembarangan orang bisa mendapatkan pemberian tersebut. Ya, ada keselamatan Nabi Musa alaihissalam dari Fir'aun yang nanti dikatakan itu terjadi pada hari Asyura. Ya, ada peristiwa bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari api yang dibuat oleh Raja Namrud. Ya, di sana nanti hari-hari Allah tersebut bagaimana Nabi Yakub alaihissalam kembali berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam yang matanya hanya wabyaddat ainahu minal huzni fahuwa kadhib, yang matanya tinggal putihnya karena menangis hilangnya Yusuf alaihissalam. Nanti dikatakan ada waktu pertemuan antara Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf dan kembali berkumpul keluarga Yakub alaihissalam. Kemudian ada peristiwa-peristiwa yang lainnya, kesembuhan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan sakit yang menahun. Tapi saya harus mengingatkan kepada kita semua, sakit yang dihadapi oleh para nabi-nabi, sakit yang tidak akan menjadi penyebab beliau-beliau tidak bisa melaksanakan tugas. Sakit yang tidak mencederai tugasnya sebagai seorang utusan Allah. Jadi mohon maaf kalau ada yang menceritakan tentang sakitnya Nabi Ayub alaihissalam sampai menjijikkan, sampai membuat tidak ada yang mau mendekat dengan beliau, berarti beliau tidak bisa melaksanakan tugas. Dan itu bertentangan, karena sifat setiap nabi dan rasul oleh para ulama diringkas: sidik, tabligh, amanah, fatona. Tidak mungkin ada seorang nabi bohong, nggak mungkin. Sidik, mustahil. Jadi begitu oleh para ulama kita tuh dikasih rumusnya. Setiap nabi dan rasul pasti jujur, sidik, mustahil dusta. Gak mungkin ada nabi yang bohong, tuh gak mungkin. Yang kedua, sidik tabligh, menyampaikan. Gak mungkin ada nabi yang menyimpan-nyimpan berita untuk masuk surga saya simpan buat keluarga saya saja misalnya. Itu gak mungkin. Tabligh, menyampaikan apa yang harus. Kalau ada sakit yang menyebabkan mencederai tugas beliau, itu mustahil, karena berarti mendapatkan tugas yang tidak mungkin bisa menjalankan, dan itu bertentangan. Sidik, tabligh, amanah. Gak ada nabi yang khianat. Sampai-sampai dikatakan bahwa khianat itu salah satu bentuknya kita kalau ngasih tanda dengan mata kita kan mohon maaf, kadang-kadang kita kalau nggak suka dengan seseorang, kita menyampaikan isyarat itu kepada teman kita dengan apa? Dengan kedipan atau dengan apa? Gimana? Jadi ada orang datang gitu kan, kemudian kita mau kasih tahu sama teman kita yang di sebelah itu, jangan percaya sama dia. Gimana mata kita? Dia yang pengalaman. Gimana? Itu namanya khainatul a'yun. Nabi Muhammad SAW tidak pernah, jangankan dengan perilaku yang lain, yang rendah, dengan mata mengkhianati gak pernah. Jadi setiap nabi sidik, tabligh, amanah, gak pernah khianat, fatona,
Gak ada nabi yang bodoh. Kalau calon jabatan politik bisa nggak bodoh? Lo tahu? Kalau jabatan politik boleh nggak bodoh? Pura-pura bodoh. Siddiq, tabligh, amanah, fatona. Nabi Ayyub alaihi salam ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, beliau diuji dengan sakit, tapi nanti ada berita-berita Israiliyat yang mengatakan sakitnya itu sampai apa? Sampai belantungnya lompat. Kalau seperti itu berarti nanti umatnya akan mengatakan, bagaimana kami mau mengikuti Nabi itu? Sementara kalau kami mendekat, kami terkena. Ada alasan tidak untuk tidak ikut kepada Nabi? Ada. Dan itu tidak mungkin, karena setiap Nabi bukan hanya disiapkan fisiknya saja, mukjizatnya disiapkan. Nabi Ayyub alaihissalam ala nabi afdhalus salatu wassalam, beliau sakit yang tidak mencederai tugasnya sebagai utusan. Jadi sakitnya gimana? Sakitnya nggak berlebihan seperti yang diberitakan oleh Israiliyat. Sakit menahun boleh, tapi tidak menyebabkan umatnya punya alasan. Makanya nggak ada nabi, tidak ada nabi yang Allah utus wajahnya menyeramkan negara, karena nanti ada alasan. Anak saya habis ketemu nabi itu gak bisa tidur gitu. Karena apa? Apa bahasa kita kalau ada orang kena, anak kecil kalau nggak bisa tidur habis melihat yang serem-serem, apa? Kesawan ya? Gak mungkin ada nabi yang wajahnya bikin. Dalam salah satu hadis dikatakan, ma ba'asallahu nabiyyan atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang nabi yang diutus kecuali hasanal wajhi wa hasanal saut. Wajahnya enak dilihat, suaranya. Jadi kalau ada nabi yang cempreng, suaranya nggak enak, nggak mungkin. Karena nanti jadi ada alasan. Kenapa kamu nggak ikutin dia? Suaranya bikin ngilu, wajahnya menyeramkan. Enggak. Nabi Ayyub alaihissalam nanti dikatakan juga mendapatkan kesembuhannya di hari Asyura. Terlepas dari detail waktu-waktu tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki yang disebut dengan ayyamillah wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Salah satu dengan hari-hari Allah menunjukkan pertolongannya adalah hijrah Nabi Muhammad SAW, sehingga kalau ada yang melakukan peringatan hijrah Nabi Muhammad, itu bagus sekali untuk mengingatkan kita bagaimana perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, kalau boleh saya tanya dengan semua yang hadir di sini, mana lebih dahulu peristiwa Isra Mi'raj atau hijrah Nabi? Yang tahu jawabannya dapat sepeda dengan presiden yang lama, dapat Rolex dengan presiden yang sekarang. Mana lebih dulu, Isra Mi'raj atau hijrah? Dapat sepeda dari presiden yang lama. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj naik apa? Naik buruk. Jauh nggak? Jauh nggak? Berapa jaraknya? 7 lapis Sidratul Muntaha. Berapa lama? Berapa lama? Sebagian dari malam, bukan satu malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir.
Maha suci yang menjalankan di malam hari hambanya sebagian malam, bukan sepenuh malam. Kalau sepenuh malam kan dari terbenam sampai terbit, itu namanya sepanjang sebagian malam. Naiknya buruk, jaraknya peristiwa itu sebelum hijrah, setelah wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha dan paman beliau Abu Thalib. Sebelum hijrah sekian tahun sudah ada perjalanan. Pertanyaannya, kenapa hijrah Nabi gak pakai buruk? Pakai. Kenapa hijrah Nabi gak pakai buruk? Kan udah pengalaman kemarin. Mestinya kan minta lagi gak? Minta dong. Tuhan, rumah saya dikepung Tuhan, tolong turunkan yang kemarin saya pakai. Bisa gak begitu? Bisa. Tapi kenapa enggak? Kenapa hijrahnya ke Madinah tidak ke Jakarta? Oh, jauh. Enggak dong, jauh mana sama langit. Jangan ngomong jarak kalau sama Tuhan. Tapi nanti ada namanya kehendak Allah. Dan di balik kehendak Allah, tugas kita mencari hikmah. Kenapa nggak pakai buruk? Kenapa ke Madinah, bukan ke tempat yang lain? Bagaimana prosesnya? Kalau Isra Mi'raj, malaikat Jibril, kemudian buruk, Sayyidina Abu Bakar ikut gak? Langit pertama bertemu dengan Ustaz, dengan Nabi Adam. Langit kedua dengan terus sampai nanti langit yang ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim terakhir. Langit keenamnya berjumpa dengan Nabi Musa. Terus sampai ke Sidratul Muntaha, lalu kembali sebagian malam. Tapi hijrah siang hari yang cukup panas, dalam riwayat yang dikatakan. Kita sebut suka siang apa? Siang bolong. Siang bolong yang cukup panas. Jarang sekali Nabi Muhammad keluar dari rumah di jam seperti itu atau di waktu seperti itu. Dia datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhahu. Beliau mengatakan, wahai Abu Bakar, di rumah kamu ada orang lain gak? Aku gak mau ada yang mendengar kecuali engkau saja. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhahu? Sayyidina Abu Bakar mengatakan, isi rumahku seluruhnya adalah pendukungmu wahai Muhammad. Utusan Allah. Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, malam ini aku minta menemaniku untuk hijrah ke Madinah. Sayyidina Abu Bakar nangis. Kita kalau diajak sama raja gimana? Semangat. Berangkat. Bisa nangis tapi namanya nangis apa? Nangis gembira. Nangis terharu. Ini yang aku sudah nanti-nantikan wahai Rasulullah. Akan aku siapkan semuanya. Lalu Rasulullah kembali ke rumahnya dan beliau mengambil Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, malam ini kamu tidur di tempat tidurku, pakai selimutku, dan besok kamu kembalikan titipan amanah orang-orang Mekah yang menitipkan barang-barang berharganya padamu. Dan Nabi Muhammad begitu malam, karena memang ternyata
Quraisy sudah mendengar semenjak Siti Khadijah wafat, Abu Thalib wafat, Nabi Muhammad memperkenalkan ajaran Islam melalui kesempatan haji. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, semua mengikuti media ini bisa pergi haji, umroh, ziarah Rasulullah SAW sampai ke Masjidil Aqsa, dan mudah-mudahan Masjidil Aqsa sudah dimerdekakan dari Zionis. Rasulullah SAW menyatakan kepada Sayyidina Abu Bakar siap, dan memang orang kafir Quraisy sudah berkumpul. Dan Nabi mendapatkan informasi dari malaikat Jibril. Mereka telah berkumpul dan memutuskan untuk membunuhmu wahai Muhammad. Malam ini juga kamu tinggalkan kota Mekah. Dan memang orang kafir Quraisy sudah kumpul di tempat mereka berkumpul, dan mereka memutuskan. Bahkan dalam beberapa riwayat yang lebih detail, di sana dikatakan ketika mereka kumpul, mereka mencari pandangan dan pendapat yang paling tepat. Yang satu mengatakan, kita penjara saja Muhammad, kita tangkap. Lalu nanti ada sosok yang dalam informasi sejarah tersebut, sosok itu sepuh, bijaksana kelihatannya. Ternyata sosok itu iblis. Jadi kalau ada orang kelihatan bijaksana, mohon maaf loh, kelihatannya bukan benar bijaksana. Jangan. Kalau kamu penjara, nanti pengikutnya akan demo, capek kamu ngurusin demo, protes. Yang satu lagi mengatakan, kita bunuh. Jangan. Kalau dibunuh, keluarga Bani Hashim, keluarga darah terdekatnya akan menuntut. Repot lagi nanti kita. Yang ketiga, kita asingkan. Kata iblis, jangan. Kalau diasingkan, nanti di tempat dia diasingkan, dia membangun kekuatan. Begitu dia kuat, dia akan berbalik. Cerdas nggak iblis? Cerdas nggak? Cerdas. Jadi kalau orang cerdas, licik. Lalu gimana? Kok 3 saran ini ditolak? Gini, malam ini juga setiap suku diwakili oleh seorang anak muda membawa senjata tajam. Malam ini juga kebun rumah Muhammad, bunuh sebagai korban pembunuhan. Bukan satu orang yang melakukan pembunuhan massal, sehingga tidak bisa dikenakan kepada satu. Ternyata ide itu jenius. Jadi kalau ada orang jenius, kalau ada orang jenius, boleh dia punya jenius, diterima. Nabi Muhammad mendapatkan informasi dari malaikat Jibril bahwa sudah ada keputusan seperti itu. Malam ini juga kamu harus meninggalkan Makkah. Nabi Muhammad sudah siap dengan Sayyidina Abu Bakar. Malam itu juga Nabi Muhammad rumahnya sudah dikepung. Maaf, kalau kita baca bagaimana pengepungan yang dilakukan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dikepung nggak? Ditangkap kan? Yang ditangkap ternyata bukan Nabi Isa ini. Orang yang wajahnya mirip dengan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Mereka tidak membunuh Isa alaihi salam. Mereka tidak menyalib Isa alaihi salam. Yang mereka bunuh itu adalah orang yang Allah jadikan di mata mereka mirip dengan Isa.
rumah Nabi Muhammad dikepung. Rumah Nabi Muhammad itu beralaskan pasir. Beralaskan? Yes. Begitu rumah beliau sudah dikepung, beliau mengambil pasir, beliau melempar ke atas. Tapi ini jangan dipraktekkan, Anda bukan Nabi, saya bukan Nabi. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depan itu penghalang, dari belakang penghalang. Kami tutup penglihatan mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Ada riwayat yang mengatakan anak-anak muda tersebut yang mengepung rumah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mengambil pasir dan Nabi Muhammad meletakkan di kepala mereka, mereka sampai kaget, bengong. Dan dalam riwayat itu yang di kepalanya Nabi letakkan pasir nanti akan menjadi yang terbunuh di perang Badar. Nanti ada tema sendiri namanya perang Badar. Kita di Indonesia dan di beberapa negara Islam itu suka melantunkan qasidah Salatullah salamullah itu bi'ah apa? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala toha bi ahlil badri ya Allah gitu. Bi ahlil badri ya Allah. Karena nanti ada pembahasan tersendiri berapa jumlah ahlu Badar yang sahabat Nabi yang ikut dengan di dalam perang Badar, berapa malaikat yang ikut di perang Badar, sehingga nanti yang namanya sahabat Nabi radhiyallahu anhum warḍahum yang ikut di perang Badar itu bukan sembarangan sahabat pilihan dan istimewa. Nabi Muhammad SAW sudah mengambil pasir itu, melempar ke atas, atau riwayat yang kedua tadi itu meletakkan, mereka bengong, terkesima, gak sadar. Mohon maaf. Kadang-kadang ada orang yang bisa terhipnotis gak? Karena kaget. Nabi melangkahi mereka ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Sampai di rumah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar sudah siap dengan ontak yang disiapkan. Kemudian Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar siap menuju ke Goa Sur. Bukan Goa Hiro, jangan salah. Goa Hiro itu tempat turunnya wahyu. Goa Sur, ada yang ditanyakan, di manakah Nabi Muhammad bermalam ketika hijrah Ashabul Kahfi? Kan Goa juga. Goa Hiro awal turunnya wahyu. Goa Sur tempat Nabi bermalam di saat akan hijrah meninggalkan kota Mekah. Dari rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menuju ke Goa Sur, di jalan sedang berdua, tiba-tiba ada Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, "Mak, Abu Bakar, mana sahabatmu?" Sayyidina Abu Bakar balik bertanya, "Kamu lihat nggak?" "Enggak." "Ya udah." Padahal ada Rasulullah di situ. Abu Jahal matanya tertutup. Nanti makanya ada sebagian anak-anak yang baru jadi santri, kalau naik motor nggak bawa SIM, dia baca tuh wajah anak bayinya ID sadar. Nggak tahunya polisinya santri juga. Awasin ya. Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah berjalan. Ada Abu Jahal. "Hei Abu Bakar, mana sahabatmu? Kamu lihat nggak?" "Enggak." "Ya udah, saya mau jalan." Padahal ada. Sampailah di Goa Sur. Di Goa Sur itu goa yang kecil, naiknya lumayan tinggi. Goanya sempit. Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, biar Abu Bakar yang masuk duluan. Mau Abu Bakar sterilkan."
Dan banyak riwayat yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar itu mensterilkan sampai kalau ada celah-celah di gua tersebut, ada lubang-lubang kecil, beliau tutupi. Jangan sampai nanti ada binatang atau serangga yang berbahaya. Dan begitu Sayyidina Abu Bakar masuk, Rasulullah masuk, yang mengepung rumah Nabi Muhammad tuh bangun. Baru sadar. Mereka saling menyalahkan, "Hei, kenapa kamu tidur? Loh, kenapa kamu juga tidur?" Mereka bangun, langsung menerobos ke dalam. Di tempat tidur Rasulullah ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka pikir mereka dapat Rasulullah. Ternyata Ali bin Abi Thalib yang memakai selimut Rasulullah. Begitu dibuka, Ali bin Abi Thalib ditanya, "Mana Muhammad?" Kata Ali bin Abi Thalib, "Saya udah tidur, nggak tahu Muhammad udah keluar." Diperiksa semuanya. Akhirnya mereka semua menyatakan Muhammad udah lolos, harus kita cari. Sisir seluruh wilayah di Mekah, semua gua kita sisir. Disinilah saudara-saudara, pertolongan Allah itu akan datang ketika seorang sudah tawakal. Tawakal itu artinya berusaha maksimal, habis itu berserah. Jangan belum usaha sudah, ya. Kamu kenapa nggak nikah? Saya tawakal deh, kalau datang jodoh silakan, nggak datang jodoh. Ada yang bisa? Emang kamu siapa? Tawakal itu artinya berserah diri setelah maksimal. Dan nanti dikatakan Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah SAW sudah membuat planning strategi. Ada Amir bin Fuhairah bagian mengacak jejak. Ada putra Sayyidina Abu Bakar yang laki-laki bagian memata-matai penduduk Mekah ngomongin apa saja. Ada putri Sayyidina Abu Bakar, kakak dari Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, Asma binti Abi Bakar, tugasnya itu membawa makanan. Ini orang anak-anak muda yang lama rumah Nabi itu, dia melakukan sweeping sampai ke Gua Sur. Sayyidina Abu Bakar sudah di dalam bersama Rasulullah. Mereka sudah di depan gua. Mereka mengatakan, "Ayo kita periksa di dalam gua ini." Mereka sendiri yang mengatakan, "Nggak mungkin ada orang, ada sarang laba-laba." Di situ laba-laba punya. Jadi kalau ketemu laba-laba, "Assalamualaikum." Ternyata laba-laba punya. Nanti ada riwayat yang mengatakan laba-laba membuat sarangnya, kemudian ada burung merpati juga membuat sarang. Mereka mengatakan, udah, ya, nggak mungkin ada sarang laba-laba kok, ada sarang burung merpati kok, nggak mungkin ada orang. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Wahai Rasulullah, kalau salah seorang dari mereka melihat ke kaki mereka sendiri, mereka akan melihat ada kita di dalam. Tapi Allah buat mereka terelakkan, tidak mau melihat ke bagian kaki mereka." Dan disitulah nanti ada sebagian ulama menyebutnya kedudukan atau maqam yang cukup tinggi untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa karena mendapatkan satu suhbah, persahabatannya dengan Rasulullah SAW disebut di dalam Al-Quran, "Idh yaqulu li sahibihi la tahzan." Ingatlah ketika dia Muhammad SAW mengatakan kepada sahabatnya. Berarti persahabatan diakui nggak? Semua kitab tafsir mengatakan yang dimaksud dengan sahabat di situ adalah Sayyidina Abu Bakar. Ketika dia mengatakan kepada sahabat, maqam suhbah yang disebut dalam Al-Quran ini tinggi sekali. Yang kedua, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih,
sesungguhnya Allah bersamaku atau bersama kami? Kami. Dan yang dimaksud dengan kami adalah Rasulullah dan ini namanya maqamul ma'iyah, kedudukan kebersamaan. Siapa yang bisa mengalahkan kedudukan itu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu disebut kesahabatan dan diakui innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. 3 hari 3 malam di Gua Sur, mereka melakukan sweeping. Rasulullah SAW membuat strategi, gak langsung mengarah ke Madinah, tapi mengarah ke Yaman lalu nanti balik. Dan nanti banyak sekali peristiwa dan pelajaran yang bisa dipetik dari langkah dan jejak Nabi Muhammad menuju kota Madinah. Mereka membuat sayembara, siapa yang bisa mendapatkan Muhammad hidup ataupun mati akan mendapatkan 100 onta, bukan 100 onta yang biasa, tapi onta yang bagus kualitasnya. Mereka cari, ada seorang namanya Suraqah bin Ju'shum lagi duduk dengan teman-temannya. Datang seorang mengatakan, hei, tadi aku lihat ada orang asing melintas, kayaknya itu Muhammad. Suraqah ini mengatakan, gak mungkin, udah pulang, gak mungkin dia lewat sini. Padahal dalam hatinya, bener nih Muhammad, supaya dia sendiri yang dapat 100 onta. Jadi ini namanya politik. Supaya dia sendiri yang dapat, berangkatlah dia mengejar dengan kudanya. Sudah dekat dengan Nabi Muhammad dan menghunus pedang. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, di belakang kita ada orang yang mengejar kita sudah sangat dekat. Nanti dikatakan, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Kudanya Suraqah sudah dekat, terperanjat jatuh, Suraqah terlempar. Ngebayangin 100 ontak semangat gak? Bangun lagi, kejar lagi, 2 kali, yang kedua kali jatuh lagi, bangun lagi karena semangat 100. Bayangin coba 100 miliar gimana coba? 100 miliar gak makan 3 hari juga. Ayo. Yang ketiga jatuh dan sadar, yang saya kejar ini bukan sembarangan. Karena Suraqah terkenal itu ahli di dalam menggunakan kudanya mengejar, itu terkenal dengan ahli banget. Begitu jatuh yang ketiga kali, Suraqah mengatakan al-aman, saya menyatakan damai. Rasulullah berhenti. Kalau kita gimana tuh? Ada orang mau bunuh kita, jatuh, kita berhenti, kita apain? Saya mau tanya kepada saudara-saudara yang begitu istimewa. Ada orang mau membunuh kita, jatuh di depan kita, kita apain? Oh, ini bagus nih. Dalam beberapa riwayat dikatakan Nabi memerintahkan untuk ambilkan air. Kalau kita betul, kita melihat, kita siram, kasih minum. Kalau kita benar, kita kasih minum, tapi air panas. Air keras. Biar dia keras. Dibersihkan pakaian. Wahai Muhammad, buat perjanjian, Suraqah gak akan menyerahkan. Nabi Muhammad pegang pergelangan tangannya Suraqah. Suraqah, maukah kamu nanti pergelangan tanganmu ini akan menjadi tempat gelang kehormatan Raja Persia? Nanti nih di tanganmu ini, di pergelangan tanganmu. Mau, wahai Rasul. Suraqah bilang mau, cuma takut kan? Iya. Ternyata, dan memang Nabi Muhammad gak pernah berbicara karena hawa nafsu. Yang beliau ucapkan pasti. Suraqah akhirnya pulang.
pergi ingin membunuh, pulang jadi ustaz, ceramah dari kampung, dakwah untuk mengajak menuju ajaran Islam. Nabi melanjutkan perjalanan, singgah di satu tenda, namanya tenda Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad seorang wanita yang punya tenda di tengah padang pasir, biasa singgah para musafir, minum air, minum susu kambing dan seterusnya. Sampai di situ Nabi Muhammad itu tidak dikenal, yang dikenal Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ditanya oleh Ummu Ma'bad, "Wahai Abu Bakar, siapa yang bersama kamu ini?" Sayyidina Abu Bakar menjawabnya dengan kata yang bersayap. Kalau bilang Muhammad berarti heboh kan? Heboh. Hadi At-Tariq, penunjuk jalanku. Jalan kemana? Ke surga. Bersayap. Karena kalau mengatakan ini Muhammad heboh nggak? Heboh. Kemudian Ummu Ma'bad pemilik tenda mengatakan, "Mohon maaf, kali ini kambing kami itu gak ada yang mengeluarkan susunya, karena udah lama gak turun hujan, udah lama tidak turun hujan, gak ada rumput." Rasulullah mengatakan, "Diizinkan tidak kalau saya memeras langsung?" Gak mungkin, udah lama gak turun hujan, ini kambing-kambing kurus semuanya tuh. Kalau diizinkan, saya akan coba. Diizinkan, diperas, keluar susunya. Semua yang ada di situ minum. Ini namanya tangan yang berkah. Kalau kita maksain gitu, kambingnya gimana? Nanti Sakit kambingnya. Tangan Rasulullah penuh dengan keberkahan. Selesai semua minum, Nabi melanjutkan perjalanan. Sudah agak jauh, suami Suraka datang. Kaget, "Loh, kok ada susu kambing? Kan udah lama." turun hujan. Udah lama ini gak ada susu, kambing dia mengeluarkan susunya. Tadi ada seorang yang datang. Ciri-cirinya gimana? Dijelaskan ciri-cirinya. Dan hadis itu disebut hadisu Ummi Ma'bad fi wasfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Ummu Ma'bad, hadis Ummu Ma'bad di dalam mendeskripsikan sifat-sifat fisik Rasulullah. Di sana disebut tadi yang datang tuh rambutnya begini, alisnya begini, giginya begini, suaranya begini, jalannya begini, detail. Dan sampai sekarang hadis itu menjadi bagian dari bagaimana mengenal fisik Rasulullah SAW. Dan sampailah nanti singkatnya Nabi Muhammad ke Madinah. Madinah penuh dengan cahaya, Madinah penuh dengan ilmu, dan dari Madinah terpancar cahaya ke seluruh dunia. Sampai malam hari ini kita bertemu bagian dari cahaya hijrah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, berikan kepada kita semua yang menambah kebaikan kita sampai kita dipanggil oleh Allah dengan mendapatkan husnul khatimah. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Mudah-mudahan menjadi tahun yang penuh dengan keberkahan, kebaikan, kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian untuk Indonesia, untuk seluruh dunia, dan terutama untuk saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina mendapatkan kemerdekaan. Banyak kurangnya dari saya, ada